Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji, namun langkah cepat diambil Indonesia dengan membatalkan keberangkatan jemaah haji. Simak wawancara khusus JPM TV bersama pengamat haji Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Dadi Darmadi. Berikut ini. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji 2021. Ini keputusan tepat atau terburu-buru? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat haji dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Dadi Darmadi. Apa kabar Pak Dadi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak Juli? Sehat Pak Dadi, terima kasih. Melihat keputusan dari pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji 2021, menurut Anda ini sudah langkah tepat atau terburu-buru Pak? Terima kasih. Menurut saya ini keputusan yang sangat berani, agak sedikit tergesa-gesa dan mengagetkan. Lebih mengagetkan dari tahun kemarin. Apa yang membuat Anda kaget di luar dugaan keputusan ini? Banyak faktor yang membuat kita publik ya melihat ini sebagai keputusan yang mengagetkan. Pertama, dari aspek luar di Saudi Arabia, kita lihat pemerintah Arab Saudi sudah sangat serius sebetulnya menyiapkan perhelatan haji sebagai perhelatan yang sangat mereka banggakan tiap tahun. Kita lihat mereka sampai berani lockdown, sampai mengadakan pelarangan orang yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke Masjidil Haram khususnya. Kemudian juga lockdown berkali-kali, vaksinasi secara besar-besaran. Artinya sangat mungkin. Tahun kemarin saja ketika belum ada vaksin semasif sekarang, pemerintah Arab Saudi sudah berani mengadakan haji meskipun hanya diikuti hanya sekitar 10.000 orang jamaah haji, dan itu pun hanya yang sudah berada di Arab Saudi. Tahun ini prediksi saya Arab Saudi akan mengadakan haji jika memungkinkan dengan angka yang jauh lebih besar. Salah satu sumber yang belum terkonfirmasi kebenarannya mengatakan mungkin bisa diikuti 50 sampai 60.000 orang, di mana 15.000 orang itu dari dalam negeri. Saudi, ya. Dan 40 sampai 45.000 orang mungkin dari luar, termasuk ya saya harapkan itu dari Indonesia. Pak, tapi ini kan keputusan dibuat untuk memberikan juga kepastian kepada para jamaah yang juga menunggu-nunggu. Hingga sekarang juga Saudi belum memberikan ada atau tidak, kemudian mekanismenya seperti apa. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa ini penting dibuat saat ini untuk memberikan kepastian buat jamaah. Betul, saya kira ini keputusan yang sangat berani tadi itu saya katakan, dan mungkin menghitung secara teknis. Jadi berapa hari lagi gitu kan, berapa banyak. Jadi memang itu sudah ada hitung-hitungannya. Yang saya dengar dari informasi di Kementerian Agama disebutkan bahwa mereka sudah melakukan simulasi. Mulai dari H berapa sampai minus berapa, dari jumlah berapa sampai berapa persen dan seterusnya mereka sudah menghitung-hitung. Namun angka tinggal angka. Kalau buat saya untuk sebuah perhelatan sebesar haji dan sepenting, sesignifikan haji, dari berbagai aspek, dari aspek keagamaan tentu saja, dari aspek status sosial di masyarakat, dari performance Kementerian Agama. Walau bagaimanapun Kementerian Agama selalu yang diukurnya itu masalah hajinya bagaimana, bagus atau tidak kan gitu. Kemudian dari aspek sejarah, Indonesia sangat dekat dengan Mekah dan Madinah dari dulu, dan orang-orang Indonesia selalu menganggap secara antropologis kalau orang pergi haji itu udah seperti pengalaman yang tidak ada duanya, seumur hidup, sekali seumur hidup. Sampai kan banyak yang ingin berkali-kali karena saking tingginya nilainya. Nah, aspek-aspek non teknis ini kesan saya kok agak dikesampingkan oleh pemerintah agama. Belum lagi kita bicara soal diplomasi, hubungan internasional, dan juga menghormati otoritas Arab Saudi untuk mengumumkan gitu. Ini jadinya seperti keputusan sepihak. Ya, jadi Pak Dadi ini mengatakan bahwa seharusnya ditunggu dulu pemerintah Indonesia, jangan diputuskan sekarang terlalu cepat. Sebaiknya begitu. Kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya setidaknya mungkin sudah ada komunikasi yang lebih intensif dan publik harus diberitahu biar mereka juga merasa nyaman. Oh ya, pemerintah kita berarti sudah melakukan sesuatu, sudah membuat effort, sudah membuat kitanya itu ikhtiar ya, yang sangat matang gitu, sehingga ini harus diputuskan iya atau tidak gitu. Oke, Pak. Dari negara baru Indonesia, kita belum mendengar negara-negara lain, misalnya Malaysia, negara tetangga juga, Anda mendapat informasi juga belum ya? Betul. Sampai tadi malam saya dengar di sebuah televisi di Malaysia, Menteri Agama Malaysia
menyampaikan bahwa Malaysia masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi sendiri, dari otoritas tertinggi di Arab Saudi, bagaimana haji itu diadakan atau tidak. Kalau diadakan, seberapa banyak, lalu mereka akan menyiapkan segalanya. Oke, dari aspek teknis kan juga menjadi alasan adalah 45 hari itu tidak cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Pak. Anda melihat ini juga sebenarnya waktunya cukup atau tidak dengan waktu yang mepet seperti ini 45 hari? Pasti sangat mepet, pasti akan sangat berat. Tapi menurut saya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus melihat ini dari berbagai sisi lebih komprehensif lagi. Bahkan misalnya jika pemerintah hanya mampu memberangkatkan 1 orang, 10 orang, 100 orang, apalagi lebih dari itu, 1000 orang, secara simbolis Indonesia memiliki peran penting. Pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk memberangkatkan jamaah haji dan ketersinambungan dalam sejarah. Anda tidak bisa bayangkan, kita tidak bisa bayangkan, misalnya dalam 10-2 tahun yang akan datang, tercatat dalam sejarah misalnya, itu zaman pemerintahan Presiden Anu, Indonesia nggak bisa berangkat loh jamaah hajinya 2 kali berturut-turut. Ya. Berat sekali. Dampaknya apa, Pak? Kemudian 2 tahun berturut-turut dari 2020 sampai sekarang, apakah salah satunya faktor kloter yang semakin daftar tunggunya bertambah? Faktor apa lagi yang Anda lihat dampak-dampaknya dari kebijakan ini? Iya, secara normatif, secara angka-angka jelas. Tahun kemarin harusnya kita bisa memberangkatkan 230.000 kalau tidak ada pandemi. Di luar pandemi normalnya 220 ribuan. Kalikan 2 hitungan kasar, 230.000 kali 2, 460.000. 460.000 hampir setengah juta. Itu kan secara angka berat sekali menunggu jamaah sebanyak itu sebagai jamaah yang ditambahkan untuk tahun berikutnya lagi. Secara psikologis dampaknya bagi umat Islam, terutama mereka yang berkesempatan sudah mendaftar haji, menunggu. Ini bukan bicara menunggu 1 tahun, 2 tahun. Ini berbicara tentang daftar tunggu yang belasan tahun, bahkan di beberapa kabupaten seperti di Sulawesi Selatan atau di Kalimantan Selatan, daftar tunggunya lebih dari 30 tahun, bahkan konon ada yang sampai 40 tahun. Anda bisa bayangkan, orang daftar di usia sekitar 40 tahun, baru berangkat 40 tahun kemudian. Pak, melihat daftar tunggu yang semakin panjang, apalagi 2 tahun tidak ada ibadah haji, perlukah moratorium dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia? Menurut saya moratorium sangat mungkin dilakukan, mengingat haji itu kan pada dasarnya meskipun ini adalah kegiatan keagamaan, tapi mungkin lebih dari separuh urusannya itu adalah masalah administrasi, birokrasi, manajemen, ya kan? Bagaimana mempersiapkan misalnya penginapannya, hotelnya, makannya, kemudian penerbangannya, transportasi lokal dan seterusnya. Banyak sekali tetek bengek haji yang itu sebetulnya bukan melulu soal ibadah. Oleh karenanya, jika pemerintah dalam hal ini serius untuk menganggap ini sebagai isu penting yang strategis ke depan, menurut saya sangat mungkin. Mari kita bicarakan bersama, panggil ahli statistik, panggil ahli pandemi, panggil ahli-ahli kependudukan, ahli kesehatan, ahli agama tentu saja. Berbicara secara spesifik, sangat mungkin. Toh kita dulu nggak pernah membayangkan TKI-TKW Indonesia akan berhenti. Seperti diberhentikan pada beberapa tahun yang lalu di moratorium. Bisa sebagai sebuah manajemen kepentingan negara ya, bahwa ini adalah sesuatu yang menyangkut soal kepentingan negara, dan saya kira haji berada di situ. Sangat mungkin dibicarakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadi atas waktunya. Sama-sama, Kita terima tentu kasih. berharap pandemi segera berlalu dan juga pemerintah Arab Saudi juga segera memberikan jawabannya apakah ibadah haji maupun umroh warga Indonesia dipersilakan untuk masuk ke Arab Saudi atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan JPM TV.